한편 Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Di video ini, kita akan membahas alur cerita drama Korea Good Partner. Kita diperkenalkan dengan pengacara perceraian elit Cha Eun-kyung yang baru memenangkan kasus senilai $150 juta untuk kliennya. Kemudian, kita juga diperkenalkan dengan pengacara pemula Han Yuri yang ingin bekerja di Departemen Hukum Perusahaan, tetapi berakhir di Departemen Perceraian di firma hukum paling terkemuka di Korea, yaitu Daejong Law Firm. 이혼 전문팀 신입이죠? 네? 나는 전은호 변호사. Saat pertama masuk kantor, ia langsung disambut oleh Jun Eun-ho. Di tengah kebingungannya, Eun-ho menjelaskan kalau Yuri akan ditempatkan di tim Cha Eun-kyung. Kemudian scene beralih ke percakapan antara Jung Woo-jin, Junior Eun-kyung, dan pemimpin tim perceraian 2 di firma tersebut. Kita mengetahui bahwa banyak pengacara pemula yang mengundurkan diri karena kepribadian Eun-kyung yang terus terang alias blak-blakan. 이번에 절대 내보내면 안 돼요. 말은 바로 하자. 내가 내보냈니? 지들이 나갔지. Kemudian kita juga diajak kembali ke masa lalu. Ternyata Han Yuri pernah bertemu dengan Eun-kyung saat pengacara terkenal itu menjadi dosen tamu di kampus tempatnya berkuliah. Di sanalah ternyata awal dari ketidaksukaan Yuri kepada Eun-kyung. Saat bertemu dengan Eun-kyung, Yuri bertanya kenapa ia bisa ditempatkan di Departemen Perceraian, padahal ia melamar di Departemen Hukum. Kemudian Eun-kyung menjelaskan dan membuat kesepakatan dengannya. Jika ia dapat memenangkan 10 kasus berturut-turut, Eun-kyung akan mengajukan pemindahannya kepada atasannya. 그럼 기업팀으로 이동하려면 어떻게 하면 되나요? 이혼팀에서 실적을 내요. Di hari pertamanya kerja, Yuri langsung diberikan banyak dokumen kasus yang harus ia kerjakan. Ia juga harus bertemu dengan klien pertamanya di hari itu juga. Kasus pertamanya adalah gugatan cerai di mana kliennya dituduh berselingkuh. Sekilas, Eun-kyung mencapnya sebagai seorang penipu dan meminta Yuri untuk membujuknya menyelesaikan kasus tersebut dan menyelesaikannya. Setelah Yuri berbicara dengan kliennya, ia mendapati bahwa kliennya tidak menginginkan perceraian dan mengaku tidak bersalah. Meskipun ragu-ragu, Yuri sebagai pengacara baru ingin percaya bahwa kliennya mengatakan kebenaran. Ia bahkan berdebat dengan Eun-kyung. 저만 믿으세요? 전문직 가진 사람은 그런 말 함부로 하면 안 됩니다. Keesokan harinya adalah sidang pertama Yuri, dan dia mengaku tidak bersalah atas kliennya seperti yang telah diputuskannya. Dia berpendapat bahwa penggugat paranoid tentang hubungan suaminya dengan orang lain. Namun, argumennya hancur ketika penggugat menghadirkan bukti dalam bentuk tangkapan layar pesan teks yang dikirim oleh terdakwa. Yuri benar-benar bingung, sementara Eun-kyung menikmati seluruh adegan dengan energi. Dalam tanda kutip, sudah kubilang kan? Kembali di kantor, klien Yuri dimarahi habis-habisan karena berbohong, tetapi dia tetap mengaku tidak bersalah dan memberikan alasan aneh untuk pesan teks tersebut. Yuri kemudian bercerita kepada Eun-kyung tentang apa yang didengarnya dari klien tersebut. Eun-kyung malah tertawa ngakak mendengarnya dan dengan nada bercanda ingin merekrut klien tersebut sebagai anggota timnya karena pandai dalam menjawab pertanyaan Yuri. 웃는 거냐 비웃는 거냐? Di saat yang sama, Jun Eun-ho mendapat tugas dari Jung Woo-jin untuk menjaga pegawai baru di departemennya. Siapa lagi kalau bukan Yuri? Kemudian, Jun Eun-ho mengajak Yuri makan malam atas saran Jung Woo-jin untuk mencegahnya mengundurkan diri karena tekanan Eun-kyung. Di sini, Yuri mengungkapkan bahwa dia tidak menyukai kasus perceraian maupun Eun-kyung yang telah mengunjungi sekolah hukumnya untuk kuliah khusus. Eun-ho yang merasa perlu untuk menjaga anak baru menyarankan kepada Yuri untuk sering makan siang bersama mulai sekarang.
sekaligus mendengar keluh kesah Yuri di kantor. 형 변호사가 시키는 대로 해. 그거 내공 장난 아니라니까. Dalam sidang berikutnya, Yuri berhasil menangani kasus tersebut, mengungkap bukti betapa paranoid penggugat melalui rekaman audio yang dibuatnya saat berada di kamar mandi. Dalam rekaman tersebut, penggugat menuduh Yuri bersekongkol dengan suaminya dan menyiratkan bahwa ia mungkin adalah simpanannya. Pada saat yang sama, Yuri menunjukkan catatan tertulis dari putra kliennya yang memperkuat argumen ini. Ketika pengacara penggugat mengajukan bukti baru yang menunjukkan bahwa sang anak menerima sejumlah besar uang, Yuri menolak klaim penyuapan dengan mengajukan argumen yang masuk akal di mana sang ayah mungkin telah memberi sang anak uang saku untuk pindah di tengah-tengah kasus perceraian orang tuanya yang sedang berlangsung. Setelah sidang, wanita itu mengungkapkan bahwa suaminya telah berselingkuh sejak putra mereka berusia 5 tahun dan memohon padanya untuk menceraikannya tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, Yuri memenangkan kasus tersebut. Ketika ia menelpon kliennya untuk menyampaikan berita tersebut, selingkuhan dari kliennya mengangkat telepon dan hal ini menunjukkan bahwa Yuri salah dalam membela dan semua tuduhan terhadap kliennya ternyata benar. Kemudian, Yuri merasa kecewa dengan pekerjaannya karena ia merasa telah membantu orang yang tidak bermoral. Setelah menghadiri makan malam perayaan bersama Eunkyung, Eunho, dan Woojin, ia pergi ke kantor, mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dan mencoba menulis surat pengunduran dirinya di komputer. Sementara itu, Eunkyung mengunjungi kantor untuk mengambil beberapa dokumen yang ia lupa bawa setelah tampil di acara radio tempat ia berbicara tentang pernikahan dan keluarganya yang bahagia. Di saat sedang membuat surat pengunduran diri, Yuri teringat ruang istirahat di lantai 16 yang Eunho rekomendasikan untuk dikunjunginya guna menyegarkan diri. Namun, ia tak sengaja menyaksikan suami Eunkyung, Kim Ji-sang, berselingkuh dengan sekretaris Eunkyung, Choi Sara. Karena kaget, Yuri keluar cepat-cepat dari ruangan tersebut dan saat itulah Eunkyung bertemu Yuri di lantai 16. Yuri membuat alasan kenapa dia kembali ke kantor dan naik ke lantai 16 pada Eunkyung. Ia merasa gelisah karena melihat Kim Ji-sang dan Choi Sara yang sedang selingkuh dan mengajak Eunkyung pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Eunkyung mengajak Yuri untuk menangani kasus VIP baru, yaitu kasus perselingkuhan putra seorang anggota dewan yang berselingkuh dengan istri teman istrinya. Sang istri, Kim Min Jong, dan temannya Kim Jung Hui adalah penggugat dalam kasus tersebut. Mereka mengingat bagaimana kedua keluarga itu dekat dan biasa pergi berkemah bersama ketika Kim Min Jung memergoki suaminya Park Min Sok berselingkuh dengan Choi Min Ji, istri temannya. Mereka berdua memiliki bukti perselingkuhan tersebut dalam bentuk rekaman video dan pesan teks. Kemudian, saat makan siang dengan Eunho, Yuri mengungkapkan bahwa ia hampir mengundurkan diri pada hari ia memenangkan persidangan yang pertama. Eunho memberikan semangat dan menjelaskan betapa beruntungnya mereka bisa bekerja di salah satu firma hukum terkenal di Korea agar Yuri tidak berpikiran untuk mengundurkan diri. Kemudian pada malam hari, saat Eunkyung dan Woojin makan malam bersama, Woojin merasa ada yang berbeda pada Eunkyung pada malam itu. Setelah menyelidiki lebih lanjut, Eunkyung akhirnya jujur dan mengatakan kepadanya bahwa ia melihat Yuri menulis surat pengunduran diri. Pada sidang pertama kasus perselingkuhan anak anggota dewan, Yuri dan Eunkyung menyusun argumen mereka dengan menghadirkan bukti perselingkuhan. Park Min Suk tidak hanya membenarkan, tetapi juga menegaskan bahwa ia dan Mi-jin saling mencintai dan menambahkan bahwa ia ingin membesarkan anak Mi-jin dan anak-anaknya bersama-sama, yang membuat banyak orang sangat terkejut. Atas saran Eunkyung, para pihak yang terlibat dalam kasus ini memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut di luar pengadilan, atau lebih tepatnya mediasi. Kembali di kantor, Yuri mempertimbangkan apakah
apakah ia harus memberitahu Eun-kyung tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Karena ragu, ia memutuskan untuk berkonsultasi dengan Eun-ho. Kemudian, ia bertemu Eun-ho untuk makan malam dan bertanya kepadanya apakah seseorang harus memberitahu temannya jika pasangannya berselingkuh. Eun-ho berkata bahwa jika itu dia, ia akan memberitahu temannya sehingga dia dapat memutuskan hubungan dan melanjutkan hidup. Keesokan harinya, Eun-kyung dan Yuri bertemu untuk mediasi dan mengajukan penawaran. Namun, Park Min-suk mengejutkan mereka dengan tawaran balasan. Ia menawarkan istrinya sejumlah uang sebesar $2 juta yang merupakan 30% dari kekayaannya. Dengan syarat, ia mendapatkan hak asuh anak-anak, termasuk putra Kim Jun-hui, dan Kim Jun-hui tidak perlu lagi membayar tunjangan kepada istrinya. Yuri mulai berpendapat bahwa kesepakatan semacam itu akan berdampak negatif pada anak-anak. Eun-kyung segera meminta waktu untuk mempertimbangkan usulan tersebut dengan kliennya. Setelah keluar dari ruang mediasi, Yuri berdebat dengan Eun-kyung bahwa seorang ibu tidak akan pernah memilih uang daripada anak-anaknya. Tapi Eun-kyung menegaskan bahwa Kim Min-jung mampu menentukan apa yang terbaik untuk anak-anaknya sendiri. Di kantor, Yuri dan Eun-ho bertemu dengan Woo-jin. Mereka menanyakan pertanyaan yang sama seperti yang Yuri tanyakan kepada Eun-ho. Namun, tidak seperti Eun-ho, Woo-jin merasa bahwa bukan urusannya untuk memberitahu seseorang tentang perselingkuhan pasangannya. Jika itu dia akan menunggu orang itu mengetahuinya dan menyelesaikan sendiri masalahnya. Kembali lagi ke kasus perceraian anak anggota dewan. Selama pembahasan mengenai tawaran pihak tergugat kepada pihak penggugat di kantor, Kim Jun-hui menentang tawaran yang diberikan kepadanya. Tetapi Kim Min-jung setuju dengan penawaran yang diberikan dengan alasan karena ia tidak memiliki karir atau pekerjaan dan anak-anaknya hanya mengenal kemewahan. Ia tidak dapat menafkahi mereka berdua. Terlebih lagi, Park Min-suk telah memberikan tawaran tambahan kepada istrinya untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah internasional yang mahal. Yuri kaget dan berdebat tentang bagaimana uang tidak akan pernah bisa mengalahkan kebahagiaan anak-anak yang terlibat. Eun-kyung yang mendengar Yuri mulai menyudutkan kliennya, menyadarkannya kalau dia sudah melampaui batas dan membuatnya meminta maaf kepada Min-jung. Dalam pertemuan mediasi berikutnya, kedua penggugat menerima usulan Park Min-suk sambil menangis. Kemudian, saat dalam perjalanan kembali ke kantor, Eun-kyung menjelaskan kepada Yuri kenapa Kim Jun-hui yang awalnya menolak keras kemudian setuju dengan penawaran dari Park Min-suk. Eun-kyung menjelaskan kepada Yuri bahwa dia telah mengirim laporan penyelidikan rumah tangga kepada Kim Jun-hui, di mana putranya menyatakan bahwa dia ingin tinggal bersama ibunya karena ibunya membutuhkannya. Inilah sebabnya Jun-hui menyetujui kesepakatan itu. Yuri merasa mereka sudah kalah dan bilang pada Eun-kyung kalau para terdakwa tidak hanya lolos dari kesalahan mereka, tetapi juga memenangkan hak asuh anak. Eun-kyung dengan tenang menjelaskan kekhawatiran Yuri dan menyatakan bahwa kedua pelaku tidak akan pernah hidup bersama. Klaim Park Min-suk hanya untuk menyelamatkan mukanya dan memuaskan egonya. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa saat Kim Min-jung mendapatkan rumahnya sendiri, anak-anak akan ingin menghabiskan waktu lebih lama bersamanya. Dan saat ayah mereka menjadi lebih sibuk dalam pekerjaannya dan tidak tertarik pada hal lain, mereka akhirnya akan mulai tinggal bersama ibu mereka yang sekarang cukup stabil secara finansial untuk merawat mereka. Eun-kyung mengklaim bahwa itu adalah kemenangan yang pantas dan lengkap. Eun-kyung kemudian mengajak Yuri membeli tas kantor yang bagus, sementara dia membeli jam tangan untuk suaminya sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka nanti. Dia mengenang ulang tahun pernikahan pertama mereka, betapa bahagianya mereka dulu. Yuri kemudian kembali ke kantor. Di situ dia bertemu dengan Choi Sara dan melihat ada kemiripan Choi Sara dengan selingkuhannya Kim Ji-sang, suami Eun-kyung. Untuk lebih jelasnya, Yuri pergi melihat video CCTV di lantai 16 pada hari di mana ia memergoki perselingkuhan Ji-sang dan dugaannya benar. Choi Sara adalah selingkuhan suami Eun-kyung. Masih di hari yang sama, hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan Eun-kyung dan Ji-sang dan mereka akan bertemu di sebuah hotel nanti. Setelah beberapa kali sempat ragu, kali ini Yuri segera bertemu dengan Eun-kyung dan menceritakan apa yang telah ia lihat di lantai 16 kantor tersebut beberapa waktu lalu. Dan yang mengejutkan, Eun-kyung ternyata mengetahui segalanya sejak awal, termasuk siapa wanita yang menjadi selingkuhan suaminya.
Di awal episode 3, kita diajak kilas balik di mana awal mula suami Eun Kyung selingkuh dan dari mana Eun Kyung sadar kalau suaminya selingkuh dengan Choi Sarah. Dimulai dengan adegan di mana suami Eun Kyung, Ji Sang, bergabung dengan perusahaannya sebagai ahli medis. Saat makan malam untuk merayakan hal itu, Eun Kyung melihat suaminya dan sekretarisnya Sarah bertingkah aneh dan ingin pergi bersama untuk membeli lebih banyak minuman yang menurutnya aneh. Kemudian, saat sedang bersama di dalam mobil, Eun Kyung melihat suaminya menerima pesan dari seseorang yang bernama Direktur Choi yang isinya cukup mencurigakan. Tetapi, saat Eun Kyung bertanya tentang orang ini di tempat kerjanya, dia tidak menemukan satupun direktur dengan nama seperti itu. Di saat yang sama, Eun Kyung mengetahui kalau suaminya belakangan ini hanya mengambil shift sore di rumah sakit. Di kantor, Choi Sarah ditanya oleh Eun Kyung kenapa selalu telat kembali ke kantor setelah ke pengadilan. Ternyata Sarah selalu pergi ke suatu tempat untuk makan siang. Kemudian, secara kebetulan Eun Kyung menemukan foto-foto pernikahan suaminya dan Choi Sarah yang mengungkapkan perselingkuhan mereka. Ia cukup terpukul mengetahui semua itu. Kembali ke masa kini, saat Eun Kyung memberitahu Yuri bahwa ia tidak ingin bercerai dengan berbagai macam alasan. Kemudian, ia bertemu dengan suaminya di hotel tepat di hari ulang tahun pernikahannya. Pada ulang tahun pernikahan ke-14, Ji Sang meminta Eun Kyung untuk setuju bercerai, tapi Eun Kyung tidak setuju. Dia berjanji akan menjadi lebih baik dan mereka tidak boleh bercerai. Ji Sang punya pandangan lain. Ia tidak ingin melanjutkan pernikahan tersebut. Ji Sang juga menekankan bahwa ia merasa kalau Eun Kyung bukan siapa-siapa lagi baginya. Keesokan harinya di kantor, Eun Kyung meminta Yuri untuk membuat calon klien baru membatalkan kasusnya karena sudah beberapa kali berkonsultasi. Dia tidak yakin untuk bercerai, tapi Yuri tetap melanjutkan kasusnya, memotivasinya untuk meninggalkan suaminya yang kasar. Akhirnya, Yuri mewakili klien tersebut untuk kasus perceraiannya. Namun, Eun Kyung memperkirakan bahwa klien tersebut akan membatalkan kasusnya di kemudian hari saat ia dan Yuri sedang makan siang dan membahas klien tersebut. Kemudian, Yuri tidak sengaja melihat Eun-ho sedang kencan buta saat makan siang. Eun-ho kemudian menjelaskan bahwa ia melakukan kencan buta singkat karena ia ingin pulang kerja tepat waktu. Di sini Yuri juga tidak sengaja keceplosan bilang pada Eun-ho tentang kasus perselingkuhan yang dialami oleh Eun Kyung dan memohon kepada Eun-ho merahasiakan tentang ini. Klien Yuri mulai bolak-balik dengan kasus perceraiannya, meskipun putri kliennya mendorong untuk meninggalkan ayahnya. Kliennya akan menelponnya di waktu-waktu yang tidak pasti. Ia tidak yakin apakah harus melanjutkan perceraiannya dengan memberikan Yuri berbagai macam alasan. Pada suatu hari, Yuri menerima telepon dari suami kliennya yang mabuk yang mengancam akan mencoba bunuh diri jika Yuri tidak menarik kembali surat cerainya. Yuri lalu mematikan telepon. Kemudian, Yuri tidak sengaja bertemu dengan Woo-jin. Di tengah kebingungannya menghadapi kasus lainnya, ia bertanya pada Woo-jin, kenapa banyak orang yang sulit memutuskan untuk bercerai? Kenapa mereka begitu pengecut? Woo-jin menjawab, kalau beberapa orang tidak dapat hidup sendiri, itulah sebabnya mereka tidak pernah bisa bercerai. Kemudian kita diajak flashback ke adegan di mana Woo-jin ternyata sudah tahu dari awal perselingkuhan yang dilakukan oleh suami Eun Kyung sejak pesta perayaan makan malam yang diadakan di rumah Eun Kyung. Kembali ke masa kini, Woo-jin meminta Eun Kyung untuk mentraktirnya minum-minum. Di sini, ia menjelaskan kalau ia siap untuk membantu Eun Kyung kalau dia mengalami kesulitan. Setelah pulang kantor, Yuri ternyata baru sadar kalau Choi Sarah tinggal di gedung apartemen yang sama dengannya. Sarah juga sudah pernah bertemu dengan ibunya Yuri. Melalui percakapan mereka, Yuri menyadari kalau suaminya Eun Kyung mungkin tinggal bersama dengan Sarah. Keesokan harinya, setelah Yuri meminta kliennya untuk tidak pulang, ia mendapati bahwa suami kliennya benar-benar mencoba bunuh diri dan telah dirawat di rumah sakit. Klien tersebut menyalahkan Yuri atas apa yang terjadi pada suaminya. Eun Kyung memberitahu Yuri bahwa bukan salahnya jika pria itu meninggal. Ia hanya melakukan pekerjaannya dan tidak dapat bertanggung jawab atas keputusan pria itu. Namun, Yuri merasa tidak enak tentang apa yang terjadi dan Eun-ho mencoba menghiburnya dengan mengatakan
bahwa orang-orang seperti itu menyakiti diri mereka sendiri hanya untuk mencari perhatian. Kemudian, Yuri mengunjungi rumah sakit dan mendapati pria itu masih hidup dan klien tersebut memutuskan untuk menghentikan kasus perceraiannya. Eun-kyung juga mengunjungi klien tersebut dan mengatakan kepadanya bahwa ketika ia sudah bertekad, mereka akan menangani kasusnya lagi. Karena Eun-kyung sebelumnya telah memintanya untuk menghentikan kasus tersebut, Yuri kaget mendengarnya lalu meminta penjelasan kepada Eun-kyung. Eun-kyung berkata, akan tiba saatnya ketika Anda menerima segalanya dan hanya peduli dengan masa depan, dan meramalkan bahwa klien tersebut akan mengambil keputusan dan memutuskan untuk menceraikan suaminya dengan pasti di masa mendatang. Karena banyaknya tekanan pada pekerjaannya dan merasa tidak sanggup lagi, Yuri memutuskan untuk mengundurkan diri. Ia menjelaskan kepada Eun-kyung bahwa ia tidak dapat memisahkan dirinya sebagai manusia dan dirinya sebagai pengacara. Di akhir ia juga mengatakan bahwa suami Eun-kyung dan Sarah mungkin tinggal bersama dan memberitahu alamatnya. Setelah bekerja, Eun-kyung benar-benar melihat pasangan yang berselingkuh itu bersama-sama dan ini mengubah pikirannya. Dia kembali ke kantor dan menghentikan Yuri dari pengunduran dirinya dan meminta Yuri untuk mengambil alih kasus perceraiannya. Episode 4 Good Partner diawali dengan Eun-kyung menyerahkan dokumen gugatan perceraiannya kepada Yuri. Ia menunjuk Yuri untuk mewakilinya sebagai pengacara dalam gugatan perceraiannya. Yuri yang mendapatkan dokumen itu cukup terkejut setelah membuka isinya. Ternyata selama ini Eun-kyung sudah mengumpulkan banyak bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya dan sekretarisnya. Beberapa hari kemudian, Choi Sarah dan Kim Ji-sang menerima dokumen gugatan karena Cha Eun-kyung telah mengajukan gugatan hukum terhadap keduanya atas tuduhan perzinahan. Saat gugatan Choi Sarah sampai di firma hukum Daejeong, Cha Eun-kyung memanggilnya ke ruangannya dan mengkonfrontasinya. Setelah itu, Eun-kyung mendapat telepon dari suaminya. Ji-sang menelponnya untuk menanyakan tentang gugatannya dan tanpa malu-malu meminta agar kasus ini diakhiri dengan damai. Tapi, Eun-kyung tidak setuju dan tetap melanjutkan gugatan yang sudah dilayangkannya. Ia pun meminta Ji-sang untuk tidak menghubunginya lagi dan menghubungi pengacaranya saja untuk perihal kasus gugatan hukum. Setelah menutup telepon, Eun-kyung pun menangis. Kemudian, Yuri datang ke ruangan Eun-kyung untuk bertanya kenapa Eun-kyung memilihnya sebagai pengacara untuk mewakili gugatannya. Padahal, Eun-kyung tidak suka dengan cara kerjanya. Di sini, Eun-kyung menjelaskan bahwa ia membutuhkan Yuri karena mereka berdua berbeda. Pandangan dan interpretasinya berbeda, solusinya pasti juga berbeda. Eun-kyung membutuhkan keseimbangan dalam kasus ini karena ini adalah kasus pribadinya. Setelah itu, Eun-kyung mengajak Yuri untuk ikut dengannya menangani kasus VIP lain. Kasus kali ini adalah kasus melawan permintaan pembagian aset seorang CEO perusahaan terbuka yang terdaftar di bursa saham bernama Jang Hyun-sung. Hyun-sung dituntut untuk membagi setengah sahamnya oleh istrinya yang bernama Kim Se-hui. Padahal mereka berdua sudah setuju berpisah 5 tahun yang lalu. Tapi perjanjian ini tidak tertulis, tidak resmi. Sebenarnya Se-hui dan anak-anaknya sudah tinggal di luar negeri selama 10 tahun, tepatnya di Amerika. Tapi hubungan mereka kandas di 5 tahun terakhir karena kecurigaan Hyun-sung pada istrinya yang selingkuh di luar negeri. Istrinya jadi berubah pikiran dan membuat seolah-olah hubungan pernikahan mereka baik-baik saja karena perusahaan Hyun-sung baru saja terdaftar di bursa dan harga sahamnya naik. Kasus ini menjadi rumit karena kurangnya bukti-bukti kuat yang bisa ditunjukkan di pengadilan bahwa pasangan ini sebenarnya sudah berpisah sejak 5 tahun yang lalu. Di sisi lain, Choi Sarah dan Kim Ji-sang sedang bertemu dengan pengacara yang akan mewakili mereka di pengadilan menghadapi gugatan hukum dari Eun-kyung. Di sini, Ji-sang menekankan kalau dia ingin mendapatkan hak asuh anaknya.
Sarah cukup kaget dengan itu dan bertanya apakah Jisang yakin dengan keputusan ingin membesarkan anaknya dengan mendapatkan hak asuh. Beberapa hari kemudian, hari persidangan kasus Hyun Sung dan istrinya pun tiba. Persidangan berjalan cukup alot. Istrinya, Se-hui, membantah kalau rumah tangganya sudah selesai sejak 5 tahun yang lalu dan menegaskan kalau hubungannya sangat harmonis. Pihaknya juga menunjukkan bukti perjalanan Hyun Sung ke Amerika untuk bertemu dengan keluarganya dan bukti transfer Hyun Sung kepada dirinya yang dilakukan tiap bulan. Persidangan berakhir dengan Eun Kyung bilang pihaknya akan membuktikan keterangannya pada persidangan selanjutnya. Di luar kantor pengadilan, Eun Kyung meminta kepada sekretarisnya untuk mengundurkan sidang Hyun Sung dan istrinya beberapa minggu ke depan. Ternyata ini untuk mendapatkan bukti dari anak kedua Hyun Sung yang dalam beberapa minggu ke depan akan menjadi orang dewasa dalam umur Korea dan kesaksiannya akan valid dan dianggap cukup umur untuk bersaksi tentang orang tuanya. Di saat yang sama, Eun Kyung mendapat telepon. Ternyata ini berkaitan dengan anaknya. Eun Kyung pun minta tolong pada Yuri menjalankan tugas pribadi, yaitu mengantar putrinya Kim Jae-hee ke akademinya. Eun Kyung tidak bisa karena ada rapat dengan kliennya. Han Yuri pun mengeluhkan hal ini kepada Jun Eun-ho saat mereka makan malam dan minum bersama. Yuri juga menjelaskan kalau anaknya Eun Kyung tingkah laku dan gaya bicaranya sangat mirip seperti melihat Eun Kyung versi kecil. Keesokan paginya, Han Yuri mendapati dirinya berada di ranjang motel bersama Jun Eun-ho. Ia segera menyelinap keluar tanpa membangunkannya. Mereka bertemu di kantor, tetapi situasi sudah berubah canggung di antara mereka. Menyusul gugatan hukum, CEO firma hukum Daejeon Oh Dae-kyu datang ke departemen perceraian dengan marah-marah yang disebabkan artikel terbaru dalam sebuah tabloid yang melaporkan rumor tentang Cha Eun-kyung, Kim Ji-sang, dan Choi Sara. Oh Dae-kyu membaca artikel itu dengan lantang sambil menunjukkan kekecewaannya terhadap Cha Eun-kyung yang merupakan wajah firma hukum Daejeon. Melihat hal ini, Jong Woo-jin turun tangan dan meminta CEO untuk berhenti menyerang Cha Eun-kyung bahkan sebelum memeriksa faktanya. Cha Eun-kyung setuju bahwa artikel itu sebagian benar. Namun, setelah itu, Woo-jin meminta Oh Dae-kyu untuk tenang dan membawanya keluar dari kantor. Lalu Kim Ji-sang bertemu Cha Eun-kyung di sebuah kafe. Ji-sang juga membahas tentang kabar yang dibaca dari tabloid tentang dirinya dan Eun-kyung. Ji-sang mencoba meyakinkan Eun-kyung tentang penyelesaian gugatan hukum dengan damai, sambil menggunakan putri mereka Kim Jae-hee sebagai alasan. Ia meminta Cha Eun-kyung untuk memikirkan putri mereka sebelum mengajukan gugatan hukum. Setelah itu, Eun-kyung kembali ke kantor dan melihat Se-hui datang ke kantor untuk bertemu dengannya. Se-hui tampak kesal karena Eun-kyung mengulur waktu dengan menunda sidang berikutnya. Se-hui mencoba menawarkan jalan damai, tapi Eun-kyung tidak memikirkan untuk itu dan mengakhiri pertemuan mereka. Malamnya, Eun-kyung dan Yuri bertemu dengan Hyun Sung. Selain membahas langkah mereka selanjutnya, Eun-kyung juga menjelaskan maksud kedatangan istrinya tadi menemuinya tanpa didampingi oleh pengacara. Saat itu, Hyun Sung sempat goyah dan ingin berdamai, tapi akhirnya tidak jadi. Di kantor pengadilan, saat ingin menghadiri persidangan, secara tidak sengaja Eun-kyung dan Yuri bertemu dengan pengacara yang mewakili Kim Ji-sang dan Choi Sara. Ia menawarkan pada Eun-kyung untuk berdamai dan tidak membawa kasus gugatan hukumnya ke pengadilan dan membesarkan masalah ini sampai ke media. Eun-kyung menolak dan langsung menuju ke ruang sidang. Lanjut ke kasus hukum yang sedang dihadapi oleh Eun-kyung dan Yuri di persidangan, pihaknya menampilkan bukti tulis tangan dari putri kedua Hyun Sung dan Se-hui yang menjelaskan semua kebenaran dari kasus ini. Di sini terbukti bahwa pasangan ini sudah lama berpisah dari keterangan anaknya, dan bukti lain yang merupakan percakapan telepon keduanya yang membuktikan kalau mereka sudah lama tidak berkomunikasi. Sidang pun berakhir dengan Se-hui tidak dapat menuntut apa yang diinginkannya dari Hyun Sung.
Saat makan malam untuk merayakan keberhasilan mereka menang dalam kasus terbaru, Eunkyung dan Yuri juga membahas berbagai macam langkah yang harus mereka ambil untuk melawan Kim Ji-sang dan Choi Sara. Karena pengacara mereka terus menghubungi Yuri dan menyarankan untuk berdamai saja. Tapi Eunkyung tetap pada pendiriannya. Sejak terakhir kali Cha Eunkyung melihat Kim Ji-sang dan Choi Sara bersama seperti pasangan yang berjalan bebas, kali ini dia memutuskan untuk tidak menahan diri dan membalas dendam terhadap mereka. Pada akhir episode 4 Good Partner, Han Yuri sekali lagi mendapati dirinya menyaksikan dua orang yang tampaknya bermesraan di ruang Cha Eunkyung. Episode 5 Good Partner diawali dengan Eunkyung yang baru saja keluar dari kantor pengadilan. Saat keluar, dia sadar kalau orang-orang sedang memperhatikannya dengan aneh. Kemudian, Eunkyung mendapatkan sebuah pesan yang berisi link artikel yang baru saja dirilis tentang dirinya yang dituduh memiliki suami kantor. Maksudnya adalah selingkuhan di kantornya, dan ia tampak kesal membaca artikel beserta komentar di dalam artikel tersebut. Ternyata di malam sebelumnya, Choi Sara dan Kim Ji-sang sedang bersama. Mereka sedang membahas kasus mereka dengan Eunkyung. Mereka baru saja mendengar dari pengacaranya kalau Eunkyung tidak mau berdamai dan akan memperpanjang kasus mereka. Di sini, Ji-sang curiga, meskipun Yuri yang mewakili gugatan hukum Eunkyung, pasti ada Jung Woo-jin di belakangnya. Sara nampak memperkuat kecurigaan itu dengan mengatakan bahwa hal itu sudah pasti karena Woo-jin menyukai Eunkyung. Sara juga menambahkan kalau Woo-jin dan Eunkyung bisa saja selingkuh lebih dulu daripada mereka karena Woo-jin dan Eunkyung sudah banyak melakukan perjalanan bisnis bersama ke kota lain. Tapi Ji-sang ragu kalau mereka bertindak sejauh itu. Sara menegaskan kembali bahwa bagaimana tidak mungkin kalau dua rekan kerja berlawanan jenis yang sudah bekerja sama lebih dari 1 dekade tidak ada sesuatu. Ia juga menjelaskan bahwa di kantor rumor tentang hubungan antara Woo-jin dan Eunkyung sudah menyebar. Kemudian, karena sidang mereka akan segera digelar, Sara mengatakan kalau mereka tidak boleh diam saja dan harus melakukan sesuatu. Dari sinilah, Ji-sang pergi untuk bertemu dengan seorang reporter dan menyebarkan rumor tentang hubungan antara Woo-jin dan Eunkyung. Di saat yang sama, Sara juga menelpon pengacaranya dan meminta untuk mengajukan tuntutan silang kepada pengadilan terhadap Eunkyung. Setelah dari kantor pengadilan dan membaca artikel rumor tentang dirinya, Eunkyung kembali ke kantor. Saat tiba di kantor, ia bertemu dengan Woo-jin dan meminta Woo-jin untuk ke ruangannya. Eunkyung meminta maaf pada Woo-jin karena ikut terseret dalam kasus yang sedang ia hadapi. Di sini, Eunkyung masih tampak kesal dengan apa yang terjadi dan karena kurang hati-hati, ia tidak sengaja menjatuhkan gelasnya setelah minum. Woo-jin awalnya ingin membersihkan gelas kaca yang pecah itu, tapi Eunkyung melarangnya. Akhirnya, Eunkyung mencoba membersihkan pecahan gelas kaca tersebut sendiri dan melukai jari tangannya. Woo-jin mencoba untuk melihat luka yang ada di jari Eunkyung. Tiba-tiba, dengan buru-buru membawa sebuah dokumen, Yuri masuk ke ruangan Eunkyung. Ia tampak terkejut, seperti sedang melihat dua orang yang lagi bermesraan. Yuri pun bertanya, apa yang sedang mereka lakukan? Eunkyung pun sadar kalau sepertinya Yuri sedang salah paham. Ia pun menjelaskan kalau jarinya sedang terluka. Kemudian, Yuri pun memberikan sebuah dokumen yang dibawanya tadi ke Eunkyung. Ternyata, dokumen ini adalah dokumen tentang tuntutan silang dari pihak Choi Sara dan Kim Ji-sang yang menuduh kalau Eunkyung berselingkuh. Setelah itu, Yuri dipanggil oleh CEO firma hukum tempatnya bekerja, yaitu Oh Dae-gyu. Oh Dae-gyu bertanya apakah benar yang ditulis dalam artikel tentang suami kantor atau hubungan antara Eunkyung dan Woo-jin seperti yang tertulis di artikel. Yuri menegaskan kalau hal itu tidak benar dan menjelaskan panjang lebar kenapa hal itu tidak akan pernah terjadi pada Eunkyung dan Woo-jin. Tapi, Oh Dae-gyu memperingatkan Yuri, sebagai pengacara pasti tahu kalau tidak ada yang mutlak. Ia juga menambahkan, jangan sampai ada kejadian yang dapat merusak reputasi firma hukum Daejong. Yuri juga diminta jangan hanya percaya pada mereka dan harus menggali fakta dengan benar. Setelah itu, Yuri menelpon Eunkyung untuk mengajak bertemu di ruang rapat VIP. Di ruang rapat, Yuri mencecar Eunkyung dengan pertanyaan tentang hubungannya dengan Woo-jin. Hal itu dilakukan Yuri
karena mereka harus dihadapkan dengan tuntutan silang tentang perselingkuhan. Tapi, Engkyung tampak kesal dan marah. Ia mengatakan bahwa seharusnya Yuri fokus bagaimana cara menghancurkan tuntutan itu dan menghentikan rumor yang beredar. Saat jam makan siang, Woojin mengajak Yuri untuk pergi makan siang bersama. Di sini, Woojin mencoba untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara dirinya dengan Engkyung yang hanya sebatas teman kerja dan bagaimana ia sangat mengagumi sosok Engkyung. Tapi, dari penjelasan Woojin ini, Yuri malah menangkap sesuatu. Yuri akhirnya tahu betapa besar perasaan yang dimiliki oleh Woojin terhadap Engkyung dan menyarankannya untuk menjaga itu supaya tidak ada yang tahu. Di tempat lain, Jisang mengemasi barang-barang dari kantornya karena ia dipecat dari pekerjaannya. Di sini ia juga teringat kembali dengan keputusannya untuk berhenti bekerja dulu sebagai dokter untuk mengurus anaknya di rumah, meskipun sudah diperingatkan oleh rekan dan atasannya. Malam harinya, Engkyung pulang ke rumah dan mencoba untuk berbicara dengan anaknya. Ia berniat untuk menjelaskan tentang perceraiannya, tapi anaknya seperti berusaha untuk menghindari Engkyung. Di hari selanjutnya, Sarah bertemu dengan Yuri di sebuah kafe. Sarah menawarkan jalan perdamaian untuk mengakhiri gugatan hukum Engkyung, tapi Yuri tetap pada putusan yang diinginkan oleh kliennya, yaitu tetap melanjutkan kasus ini. Di kantor, Engkyung melihat Yuri baru saja masuk ke ruangannya. Ia pun pergi ke ruangan Yuri untuk bertanya apakah Yuri sudah menyiapkan tindakan balasan atau belum. Yuri tidak langsung menjawab dan mengatakan bahwa ia baru saja bertemu dengan Choi Sarah. Engkyung pun menebak kalau Sarah ingin mengajaknya berdamai. Di sini, Yuri juga meminta Engkyung untuk memikirkan kembali opsi untuk berdamai dan menambahkan hal ini untuk membuat agar anaknya tidak lebih terluka. Tapi, Engkyung tetap pada pendiriannya. Ia tidak mau berdamai dan meminta Yuri untuk membawa tindakan apa yang akan dilakukan untuk membalas rumor yang beredar. Beberapa jam kemudian, Yuri mendapat tugas untuk menangani kasus di pedesaan. Dari sekretaris, dia tahu kalau tugas ini diberikan oleh Engkyung. Katanya, ini tugas yang bagus untuk pembelajaran pengacara baru. Karena tahu Yuri tidak pandai mengendarai mobil, Engkyung pun meminta Jun Eun-ho untuk menemani Yuri. Di perjalanan, Yuri dan Eun-ho tampak tidak nyaman satu sama lain. Masing-masing canggung karena kejadian tempo hari, di mana mereka tidak sadarkan diri dan bermalam bersama di motel. Tugas dari Engkyung cukup membuat Yuri dan Eun-ho kelelahan karena jalannya cukup jauh. Mereka harus berjalan kaki cukup jauh untuk mencapai tujuan. Di saat yang sama di kantor, Woojin sedang menghadap CEO. Oh Dae-gyu sedang melampiaskan kekesalannya kepada Woojin karena rumor yang disebabkan olehnya dan Engkyung. Dari sini juga kita jadi mengetahui kalau ternyata Woojin adalah anak dari CEO. Oh Dae-gyu juga memperingatkan Woojin untuk menjaga jarak dengan Engkyung mulai sekarang. Tapi hal itu tidak digubris oleh Woojin. Kembali ke Yuri dan Eun-ho yang baru saja sampai ke tempat tujuan mereka, ternyata klien yang mereka temui sudah menikah kembali dengan pasangannya yang sebelumnya bercerai. Mereka mencoba menagih tagihan jasa pengacara pada pasangan ini, tapi pasangan ini tidak mau membayar sepeser pun. Ternyata pasangan ini pura-pura bercerai karena bangkrut. Ini sering disebut perceraian palsu, biasanya untuk menghindari sesuatu. Akhirnya Yuri dan Eun-ho hanya pulang dengan membawa sekantong sayuran dari kliennya. Sebelum lanjut pulang ke rumah masing-masing, Yuri dan Eun-ho makan malam bersama. Di sini Eun-ho mengungkapkan perasaannya pada Yuri, tapi Eun-ho mendapatkan penolakan dan Yuri menjelaskan kenapa ia menolak untuk menjalin hubungan. Kemudian, Yuri juga menambahkan kalau ia tidak mau keadaan di kantor menjadi canggung dan meminta mereka untuk tetap menjadi teman saja. Lalu, Yuri minta untuk tidak mengantarnya pulang karena ia ingin pulang sendiri. Esok harinya di kantor, Yuri bertemu dengan Engkyung untuk membahas tindakan balasan untuk Choi Sarah dan Kim Ji-sang. Mereka sepakat untuk mengekspos pernikahan siri bigami yang dilakukan oleh Kim Ji-sang untuk membalas tuduhan suami kantor yang dituduhkan ke Engkyung. Setelah itu, Yuri pergi bertemu dengan reporter yang sebelumnya menuliskan rumor tentang Engkyung untuk memberikan fakta tentang perselingkuhan yang dilakukan Ji-sang atau pernikahan siri bigaminya. Kemudian keesokan harinya,
Berita tentang pernikahan siri bigami membuat heboh masyarakat dan pegawai firma hukum Daejong. Di hari yang sama, hari ini adalah hari di mana sidang pertama gugatan perceraian Eunkyung akan digelar. Di depan kantor pengadilan, Eunkyung dan Yuri sudah ditunggu oleh wartawan. Kedatangan mereka ditunggu oleh banyak wartawan yang penasaran bagaimana jalannya persidangan kasus perceraian yang dialami oleh pengacara perceraian nasional terbaik. Eunkyung pun memberikan penjelasan kepada wartawan didampingi oleh Yuri, sampai saat di mana wartawan bertanya tentang penjelasan pernikahan siri bigami. Yuri pun maju untuk menjelaskan pernikahan siri bigami yang dilakukan oleh Jisang dengan penampilan yang percaya diri di depan wartawan. Setelah itu, mereka pun mengakhiri wawancara dan masuk ke kantor pengadilan. Episode 5 diakhiri dengan Eunkyung mendapat telepon dari guru anaknya yang mengatakan bahwa anaknya, Kim Jae-hee, menghilang setelah istirahat kelas pertama. Ternyata, Jae-hee sedang bersama Choi Sara dan Eunkyung pergi melabraknya. Eunkyung berteriak dan tampak marah besar. Disinilah episode 5 berakhir.